Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Baik anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak. Yang pertama, Vidya Astuti. Hadir, Bu. Yang kedua, siapa namanya? Iya, Sifania Nurul Fadilah. Hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Ibu Kita Kartini. Bagi anak-anak yang sudah bisa, boleh ikut nyanyi, dan untuk yang tidak bisa, boleh ikut mendengarkan saja. Ibu akan setel ya lagunya. Anak-anak, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, Ibu mau tepuk semangat dulu agar anak-anaknya semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat.
disiapin alat tulisnya karena kita akan lanjut ke materi hari ini, yaitu simbiosis. Di sini simbiosis itu adalah hubungan unik antar makhluk hidup. Hubungan unik seperti apa ya Ibu? Di sini Ibu akan menjelaskan. Simbiosis adalah hubungan antar dua atau lebih makhluk hidup yang berbeda. Kita coba lihat di sini. Sebelum lanjut ke pengertian simbiosis, Ibu akan menjelaskan tujuan dari kita belajar mengenai simbiosis tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengerti pengertian simbiosis. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan komensalisme. Oke anak-anak, di sini ada pengertian simbiosis. Apa itu simbiosis anak-anak? Di sini ada pengertiannya. Yang pertama, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan ini biasanya saling menguntungkan, merugikan, atau salah satu untung dan yang lain tidak dirugikan. Baik, untuk pengertian simbiosis, mangga anak-anak bisa tulis terlebih dahulu. Ya, sudah ya anak-anak nulisnya. Kita lanjut. Jenis-jenis simbiosis. Di sini ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, terus yang terakhir ada parasitisme. Yang pertama mutualisme. Di sini adalah pengertiannya hubungan makhluk hidup yang sama-sama untung. Dua makhluk itu dua-duanya diuntungkan. Kemudian yang kedua ada komensalisme. Di sini hubungan antar makhluk hidup, yang satunya untung, yang satunya pun tidak dirugikan anak-anak. Di sini ada nih contohnya. Ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora itu ikan yang kecil-kecil ya anak-anak. Sedangkan bisa dilihat ikan hiunya ikan yang besar. Terus yang terakhir ada parasitisme. Parasitisme itu adalah hubungan makhluk hidup yang satu untung dan yang lainnya rugi. Contohnya ada kutu. Kutu pada hewan. Ini di hewan anjing ya anak-anak. Oke, di sini siapa yang di rambutnya ada kutunya? Saya, Bu. Nah, itu rasanya apa ya kalau di rambutnya ada kutunya? Gatal. Nah, itu berarti si kutu itu merupakan parasit. Jadi manusianya itu dirugikan, merasa gatal-gatal, sedangkan kutunya merasa untung karena mendapatkan makanan dari kepala manusia. Darahnya itu disedot sama kutu. Wow. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Nah, Nora. sekarang kita dalami simbiosis mutualisme. Di sini ada pengertiannya, yaitu bentuk interaksi biologis di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Di sini ada nih contohnya. Contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga dan kerbau dengan burung jalak. Mari kita lihat gambarnya. Tuh anak-anak. Di sini ada gambar kupu-kupu dan bunga ya, bisa dilihat. Di situ ada pembahasannya, yaitu kupu-kupu mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu. Sedangkan bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sari. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, di sini ada gambar kerbau dan burung jalak. Burung jalak di sini anak-anak mendapatkan keuntungan dengan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Dan kerbau pun mendapat keuntungan
karena kutu di kulitnya berkurang, jadi tidak merasa gatal-gatal anak-anak. Nah, di sini ada videonya, mari kita simak Pada bersama. hubungan antara tanaman bunga dan lebah, lebah diuntungkan karena mendapat makanan dari tanaman tersebut yang berupa nektar. Sedangkan tanaman bunga mendapat keuntungan karena lebah membantu proses penyerbukan dan reproduksinya. Peristiwa itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Tahukah kamu apa sih yang disebut dengan simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Misalnya, tanaman dengan hewan penyerbu seperti serangga, kupu-kupu, dan lebah. Contoh lain, simbiosis mutualisme juga terjadi antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapat keuntungan karena mendapat makanan dari kerbau, yaitu kutu. Dan kerbau mendapat keuntungan karena kutu yang menempel di tubuh kerbau menjadi hilang. Nah, itu contoh dari simbiosis mutualisme ya anak-anak. Kita lanjut. Kemudian ini ada yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme, di mana hubungan biologis satu organisme mendapatkan keuntungan sementara organisme lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Di sini ikan remora mendapat perlindungan. Mereka biasanya berlindung di bawah ikan hiu anak-anak dari predator. Kemudian ikan hiu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan karena ikan remora ini bukan makanan ikan hiu. Seperti itu. Lanjut ya. Sekarang yaitu simbiosis parasitisme. Yang tadi Ibu bilang, simbiosis parasitisme ini adalah hubungan biologis di mana satu pihak mendapatkan keuntungan atau manfaat sementara pihak lain dirugikan. Seperti ini gambarnya, kutu pada manusia, kutu pada anjing, kutu pada kucing. Nah, di sini ada penjelasannya nih anak-anak. Kutu mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari tubuh hewan maupun manusia. Kemudian hewan yang dihinggapi akan merasa gatal, sehingga yang dapat keuntungan adalah kutu, yang dirugikannya adalah anjing. Di sini gambarnya ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita sampai pada pembahasan terakhir. Siapa yang bisa membaca kesimpulan poin pertama? Baca. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Oke, lanjut yang kedua. Ada 3 jenis simbiosis: mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Terus yang terakhir. Simbiosis penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke. Sekarang masuk ke tahap kuis. Kalian harus menyiapkan otak kalian, konsentrasi kalian agar bisa menjawab kuis dari Ibu, karena masing-masing kuis mendapatkan nilai tambahan. Oke, siapkan diri kalian baik-baik. Waktunya kuis anak-anak. Setiap anak yang mendapatkan dan menjawab kuis dengan benar akan Ibu kasih nilai 10. Kalian wajib mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya. Mari kita mulai.
Soal yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan. Difikirkan baik-baik. Jangan sampai salah ya, anak-anak ya. Siapa yang bisa? Saya. Ya, Siva, coba jawab. Coba dibaca dulu, terus jawabannya apa? Hubungan antara bunga dan kupu-kupu adalah contoh simbiosis mutualisme. Berarti yang apa tuh? Yang C. Kita lihat ya, benar apa tidak. Ya, benar. 10 poin untuk Siva. Ayo Vidya, jangan mau kalah dong. Soal yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, boleh sekarang Vidya bacakan soalnya dan jawabannya. Ikan remora yang menempel pada hiu untuk mendapatkan sisa makanan merupakan contoh simbiosis. Apa yuk? Komensalisme. Coba kita lihat ya, bersama-sama benar apa salah ya. Yeay. Benar, 10 poin untuk Vidya. Sekarang skornya 1-1 ya. Kita lihat di soal yang berikutnya siapa yang bisa jawab. Ketiga, siapa yang mau coba jawab? Saya. Ya, coba Siva. Kutu yang hidup di kulit manusia dan menghisap darahnya adalah contoh simbiosis parasitisme. A. Oke, mari kita lihat bersama. Ya, betul. Jawabannya Yeay. A. Sekarang Siva mendapatkan poin 20, sedangkan Vidya 10. Ayo Ya. Vidya. Nah, lanjut soal nomor 4. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk contoh simbiosis? Ayo, mana tuh? Coba. A. Jawaban Vidya A. Iya. Kalau Siva jawabannya apa? C. Kita lihat bersama ya, jawaban siapa nih yang benar? Ya, C. Jawabannya Siva. Saya salah. Jawaban Siva yang benar ternyata anak-anak. Ah. Karena singa dan zebra ini tidak termasuk simbiosis. Simbiosis itu yang saling berhubungan. Burung jalak dan kerbau itu apa? Simbiosis apa? Mutualisme. Iya. Kalau benalu dan pohon inang? Nggak tahu. Parasitisme. Ya, Siva pintar. Yang D, ikan badut dan anemon laut? Mutualisme. Ya, makanya yang C ini yang tidak memiliki hubungan. Seperti itu ya. Oke anak-anak, pembelajaran tentang simbiosis telah selesai dan kuis pun telah berakhir. Nilai yang didapatkan yaitu Siva mendapatkan nilai 30 poin, sedangkan Vidya mendapatkan 10 poin. Nanti anak-anak bisa belajar kembali, diulas mengenai simbiosis pada catatan kalian belajar di rumah. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan ini. Ini adalah LKPD. LKPD ini silahkan kalian kerjakan di rumah. Bisa dengan kakak, bisa dengan ibu, bisa dengan ayah. Ataupun bisa bekerja sama dengan teman, belajar di rumah bersama. Baik, sekarang Ibu akan membagikan ini satu persatu. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Tapi sebelum itu Ibu akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian anak-anak Ibu yang telah semangat belajar pada kesempatan hari ini, yang memperhatikan, yang mengikuti kuis dengan baik. Ibu mengucapkan terima kasih ya. Sekarang dibereskan dulu buku dan pensilnya, dimasukkan ke dalam tas. Lalu Ibu minta Vidya untuk memimpin doa sebelum pulang. Ya kawan-kawan, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin.
Amin. Sadaqallahul-azim. Beri salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Ya, terima Hati-hati di kasih. jalan ya anak-anak. Terima kasih Bu Guru. Ya, mari. Terima kasih, Dadah. Bu Guru.